Shalom adik-adik. Gimana kabarnya ya? Iya, kita mau tanya sama-sama Om ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Sehat gak Om ya? Kalau Om yakin semuanya pasti sehat. Puji Tuhan. Iya. Kalau misalnya ada yang tidak sehat pun, nanti kalau nyanyinya dengan semangat, pasti selesai nyanyi ada mujizat Om. Amin. Pasti disembuhkan ya Om ya. Amin, Karena percaya, Tuhan Yesus itu Allah penyembuh, tabib di atas segala tabib. Tabib itu apa Om? Tabib itu dokter. Kayak dokter Iya. ya. Jadi Tuhan mampu menyembuhkan setiap sakit penyakitnya adik-adik. Nah, kita mau memulai jalannya ibadah sekolah minggu ini. Iya. Kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau buka hati kita, mau buka acara kebaktian ini. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai Tuhan kebaktian sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin jalannya acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Tuhan setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, yang ada dimanapun Tuhan yang menyaksikan Tuhan live streaming ini Tuhan, mendapatkan berkat daripada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan dalam acara kebaktian sekolah minggu ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau buka acara sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Wah. Gimana Om? Iya. Selama 1 minggu ini bagaimana ya keadaan? Kalau Om murid-murid kita ini, sendiri baik-baik saja Om. Puji Nah, Tuhan. kalau Om Yoyo sendiri? Puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan karena Memberi Tuhan kekuatan. sayang Amin. sama Om. Iya, jadi Omnya sudah good. Good. Kalau anak-anak gimana? Wah ini. Nah, kita tanya sama-sama Iya. lagi Om ya. Kan Om yang tanya coba Om. Om yang tanya Iya. ya. Nah, adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Baik-baik saja kan? Iya. Om yakin semuanya baik semua, ya. Duh, itu kok Iya. ada yang masih Iya. kayak murung. Iya Om, makanya Kayak ada saya murung. tadi kok ada yang aneh gitu ya Om ya. Iya, kalau ada yang murung. Nah, adik-adik nyanyinya nanti kita mau nyanyi sama-sama dengan semangat, dengan penuh sukacita adik-adik ya, supaya yang murungnya itu jadi hilang, yang sakit jadi sembuh. Nanti studinya adik-adik, dalam sekolahnya adik-adik Menjadi good, berprestasi adik-adik ya. Iya, semua Nah, karena siapa Om? karena Tuhan itu mengasihi semuanya Om. Semuanya Om. Semua. Contohnya apa Om? Contohnya Om. Nah, kalau adik-adik lihat, Omnya lihat ya, kalau pagi hari ada bunyi cuit 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 cuit. Bunyi apa Om ya? Burung Om. Bunyi burung, betul adik-adik? Iya Om, Betul, benar bunyi Om. burung. Nah, kalau gitu Tuhan itu mencintai burung-burung itu juga. Oh. Gimana? Kalau burung-burung itu tidak dicintai Tuhan, kelaparan lalu lemas. Mati, Om. Nah, Tuhan memberi mereka makan. Iya, iya. Lalu ada bunga di padang, sama Tuhan diberi keindahan. Iya. Nah, sama adik-adik semua juga diberi berkat sama Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Om yuk. Oke Om. Iya. Sambil gerakan ya Om ya. Sambil pakai gerakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
burung-burung yang ada, makhluk hidup yang ada, sama tanaman juga ya Om ya? Iya, tapi tidak hanya itu Om. Yang dikasihi Tuhan itu Om, sama semuanya adik-adik yang ada di rumah itu Iya. juga dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya kalau adik-adik dikasih Tuhan angkat tangannya. Yang tinggi ya Om ya? Nah, lu Wah. ada yang ngompat Om. Iya, ada yang wah. ngompat, wah puji Tuhan. Nah, semuanya dikasih sama Tuhan adik-adik. Anak yang masih kecil Gila. dikasih Tuhan. Sama yang sudah Remaja Om. yang remaja dikasih Tuhan. dikasih Tuhan. Terus ada yang ini Om. Apa Apa Om? ini ya? Aduh, pakai tongkat. Oh pakai tongkat, oh kakek. Kakek. Iya kakek. Selain kakek, pasangannya kakek siapa Kamu yang adik? punya Om nggak usah ngomong Om. Oh nggak bisa ngomong Om ya? Iya, nggak usah Giginya ngomong. enggak ada ompong Iya, ya? nggak usah gigi, Waduh. Om. Nenek Nah, juga. iya, Om. Iya kakek, nenek itu juga dikasih sama Tuhan loh adik-adik. Papa mama? Mama-mama juga. Oh papa mama Jadi juga. papa, bapak, ibu semuanya dikasih Tuhan. Tidak terkecuali. Nah kita mau aminkan kalau kasihnya Tuhan kepada semua ini dengan sebuah lagu Om. Ada lagunya Om? Ada lagunya. Kalau gitu Nah, kita sama-sama belajar kita Om. sama-sama belajar. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kita belajar sama-sama. Ya. Yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Bentar, Om. Iya, Ya. kenapa Om? Nah, lagu ini tadi ada gerakannya Om ya. Gimana Om, gini Om? Pelan-pelan Ya, Om, gimana pelan-pelan? kalau anak-anak kecil tuh gini ya, Oh, karena anak masih kecil kecil. gini, ya. Kalau anak-anak besar kayak gini. Oh, segini. Iya. Kalau pemuda dan pemudi kayak gini Om. Oh pasang badan ya Om Nah. ya? Ya. Jadi yang gerakan bukan cuma Omnya yang di depan ini ya, bukan cuma Omnya dan pemain musiknya yang goyang-goyang, tapi adik-adik juga ikut gerakan yuk. Iya. Terus selain pemuda dan pemudi, ibu bapak, Ibu bapak, kakek nenek, iya. Iya. Itu semuanya ya. Semuanya. Ibu, bapak, kakek, nenek. Tuhan Cinta. cinta. Bisa adik-adik? Mau gerakan sama-sama? Mau Om? Mau. Ayo kita gerakan sama-sama. Siap-siap adik-adik ya. Kita mau gerakan yang semangat. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Tuhan cinta ya Om ya? Iya, Tuhan cinta sama kita semua, anak-anak kecil, anak-anak besar tanpa terkecuali. Ya, kalau Tuhan itu sudah cinta sama kita, berarti kita harus membalas cintanya Tuhan. Betul nggak Om? Betul Om. Betul nggak adik-adik? Betul. Betul. Dengan ya. cara apa Om? Nah, kita mau nurut sama Tuhan, Nurut sama itu Tuhan. bukti bahwa kita cinta sama Tuhan. Betul nggak Om ya? Betul betul Om. Betul. Nurutnya sama Tuhan tuh gimana ya Om ya? Ada yang tahu? Contohnya Adik-adik ada yang tahu? memuji Tuhan Om. Memuji Tuhan. Kalau kita sedang nyanyi gini, Iya Om, itu nurut ikut Om. nyanyi. Ikut nyanyi. Iya. Kalau waktunya nanti dengarkan firman Tuhan, boleh ndak nanti lari-lari? No, nggak No. boleh Om. Boleh nggak nanti naik-naik kursi? Nggak Nggak boleh Om. Tapi apa Om? Telinganya dibuka yang Yang lebar. yang lebar. Iya. Terus duduk Om. Duduk yang diam. manis, hatinya dibuka lebar-lebar untuk firman-Nya Tuhan. Iya. Nah, adik-adik nanti semua juga seperti itu ya. Jangan main sendiri. Iya. Karena Omnya kadang lihat waktu firman Tuhan ada yang main sendiri Om. Tapi kalau adik-adik yang di rumah ini pasti enggak Om. Iya. Iya, pasti good semua. Iya. Oke, kalau gitu kita Oke. nyanyi aja langsung Om. Iya. Ya. Oke. Kita mau nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang Om. Iya.
sudah Betul. sayang sama kita. Iya. Kalau gitu sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. betul. Kita mau siapkan hati kita. Hati kita, siapkan semuanya. Betul. Telinga kita mau duduk diam. Nah. Seperti Maria, karena Tuhan telah mencintai kita. Betul, karena Tuhannya love adik-adik. Iya. Nah, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Kalau Jesus loves me, Jesus loves you adik-adik ya. Ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak, but He is. Sekali lagi Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak, but He is strong. Yes, Jesus. kita angkat tangan kita ya dan ya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus love me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Engkau telah menjaga kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau orapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu dapat diberkati. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat semakin bertumbuh dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Siapkan hati kami semua Tuhan, seperti kami rindu ketemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. Nothing else matters.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang berjumpa lagi dengan kalian ya. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang berlari-lari. Semuanya pasang telinga, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan ya. Pagi hari ini firman Tuhan mengambil judul Yehova Rafa. Yehova Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Ya. Jadi kalau kalian sudah beberapa minggu ini belajar tentang Yehova Nisi, Yehova Jireh. Nah, sekarang Yehova Rafa. Ya. Yehova Rafa sendiri pertama kali disebut di Alkitab itu anak-anak melalui kisah di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Tentang apa itu Tante? Tentang apa ya? Nah, kalian bisa lihat di situ gambarnya. Tentang apa itu? Siapa yang ingat beberapa minggu yang lalu diceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka menyeberang laut Teberau dan lautnya kenapa itu anak-anak? Kalian lihat? Kenapa? Terbelah sehingga mereka bisa melewati laut itu. Ada daratan, kalau kalian lihat di situ ada daratannya, ada daratan yang bisa dilalui. Ini bangsa Israel akhirnya bisa menyeberang laut Teberau ini dengan selamat hingga sampai di seberang. Anak-anak ingat siapa yang memimpin bangsa Israel ini? Siapa namanya? Iya betul. Bapak Musa ya, yang paling depan itu Bapak Musa. Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, ketika sudah mereka menyeberang, anak-anak, mereka melewati padang pasir, padang gurun, padang pasir, semuanya pasir. Kalau kalian lihat di situ, kira-kira ada rumah enggak di situ? Enggak ada ya, enggak ada rumah. Karena kalau rumah enggak bisa dibangun di atas pasir, pasti roboh. Jadi tidak ada rumah satupun. Di situ semuanya pasir, di mana-mana pasir, luas sekali. Mereka berjalan bersama-sama dengan dipimpin oleh Bapak Musa. Ingat kan cerita ini kan? Pada waktu beberapa minggu lalu juga diceritakan. Ada tiang awan dan tiang api. Betul sekali, ada tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, cerita ini berlanjut. Sekarang Tante lanjutkan ceritanya ya. Oke semuanya, siapkan telinganya. Nah, bangsa Israel ini ketika jalan melewati padang pasir ini, menurut kalian mereka jalannya sebentar apa lama? Lama ya? Lama. Nah, mereka ini berjalan 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari anak-anak. Pada waktu hari ketiga, nah kalian lihat di situ gambarnya. Mereka ini karena panas sekali, mereka tampak lelah. Dan sebentar ya, Tante juga mau sebentar. Nih, Tante mau minum dulu ya. Menurut kalian, kalau Tante minum ini berarti tandanya Tante sedang apa? Sedang apa? Sedang haus. Iya, haus. Kalau minum berarti tandanya haus. Ini mungkin sebentar lagi bisa habis. Bisa Tante habiskan karena Tante haus sekali. Nah sekarang kira-kira kalau bangsa Israel itu, kalau kalian lihat di gambarnya, kira-kira mereka 3 hari berjalan. Nah, 3 hari berjalan itu haus enggak? Haus ya, karena kan panas terik sekali. Mereka minum dan pada waktu hari ketiga ini habis sudah minumnya. Ya mereka sudah kehabisan, dilihat itu wajahnya. Aduh mulai capek berjalan. Nah ini lagi mereka bilang, aduh persediaan air kita sudah habis. Persediaan minum kita sudah enggak ada, sudah 3 hari kita berjalan.
sudah habis semuanya. Punyamu ada enggak? Tanya itu yang sama sebelahnya. Hei teman, punyamu masih ada enggak minumnya? Enggak ada, punyaku juga sudah habis. Anak-anak, mereka ini kehausan. Kira-kira kalau mereka berada di padang pasir, ada enggak toko untuk beli minum? Enggak ada. Ada enggak restoran yang menyediakan air minum? Enggak ada. Nah, enggak ada di situ. Karena di situ semuanya padang pasir, satu rumah aja enggak ada tadi ya. Nah, anak-anak, tapi pada waktu mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat, apa yang mereka lihat? Mereka melihat ini anak-anak. Wow, wah itu ada mata air. Waduh, ada mata air, ada air di situ. Kira-kira kalau orang haus, lihat ada air, seneng gak? Seneng ya. Ini mereka berteriak. Nah, hore! Ada mata air, kita bisa minum. Wah, mereka yang lainnya juga senang, dilihat wajahnya itu. Mereka semuanya tertawa, gembira karena bertemu dengan mata air. Mereka lari langsung, mereka lari cepet-cepet supaya bisa minum. Nah ini, mereka lari. Bapak Musanya sampai mungkin disalib, gitu ya. Oh, mereka minum air itu. Mereka cepet-cepet mau menikmati air yang ada di mata air itu. Nah, mata air itu namanya Mara. Diceritakan di Keluaran, nama mata airnya adalah Mara. Kenapa dinamakan Mara? Ternyata anak-anak, pada waktu mereka mulai minum, tadi setelah lari mereka melihat, wah ada air ya. Mereka mulai minum, ambil airnya, lihat itu, dilihat ya. Ambil airnya, mereka sudah mulai minum. Waktu mau diminum, apa yang terjadi? Ternyata mereka, iya katanya, pahit sekali air ini. Airnya pahit, tidak bisa diminum. Kalau diminum bisa sakit ini. Mereka yang tadinya mau minum yang banyak langsung dimuntahkan. Wah, airnya pahit. Gak suka pahit. Mereka gak suka air pahit. Dan memang betul gak bisa diminum air ini. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak kalau sekolah berolahraga terus kemudian pasti haus ya. Nah waktu haus terus ada air, ternyata airnya gak bisa diminum. Kira-kira bagaimana Bu? Airnya gak bisa diminum. Ada yang bilang, airnya itu gak bisa diminum, itu bukan air itu. Airnya itu air beracun. Berani minum enggak? Enggak berani, meskipun haus enggak berani. Ya, ini juga mereka, enggak bisa diminum ini. Kalau kita minum ini kita bisa sakit. Kalau kita minum ini kita bisa mati. Karena airnya begitu pahit. Bangsa Israel ini seperti yang kapan hari pernah Tante Zita suka apa? Suka mengeluh, suka menggerutu, suka ngomel-ngomel. Nah mereka mulai bilang sama Musa. Nah ini mereka bilang, airnya gak bisa diminum. Lihat, airnya pahit, kami gak bisa minum. Padahal kami kehausan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang Bapak Musa bisa lakukan? Anak-anak, itu Bapak Musanya itu, dia juga lihat, iya airnya ini pahit. Makanya disebut, mata airnya ini disebut Mara. Karena pahit anak-anak. Nah, apa yang dilakukan Musa? Anak-anak sudah tahu ya, apa yang dilakukan Musa anak-anak? Iya betul, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, apa yang harus dia lakukan? Nah, dia berdoa, bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini airnya ini tidak bisa diminum. Airnya ini pahit. Orang-orang yang sekarang ini ada bersamaku ini sedang kehausan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku harus melakukan apa? Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa. Kalau kalian lihat gambarnya,
Musa lihat apa itu anak-anak? Betul sekali. Lihat apa? Lihat ada ranting. Itu dilihat, ada ranting. Nah, Musa diberitahu oleh Tuhan supaya ambil ranting ini dan disuruh lempar ke mata air tadi. Musa ini menurut anak-anak. Dia mendengar apa yang Tuhan bilang dan dia menurut. Dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia ambil rantingnya, terus dia lemparkan, masuk ke mata air Mara ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam mata air itu. Terus kemudian Musa berkata pada orang-orang Israel ini, sudah, sekarang silakan kalau kamu mau minum, sekarang minumlah sepuasmu. Orang-orang ini mikir, hah? Kan pahit, kenapa sekarang suruh minum lagi? Tapi mereka melihat apa yang dilakukan Musa. Jadi mereka mulai minum anak-anak. Nah ini mulai minum. Waktu minum mereka kaget. Tahu kenapa anak-anak kok bisa kaget? Ternyata airnya sekarang berubah menjadi manis. Airnya ini jadi manis dan menyegarkan. Wah, mereka langsung minum. Coba dilihat itu ya. Di tempatnya itu kalau kalian lihat. Nah, ada rantingnya yang ada di situ. Ketika mereka minum wajahnya tidak lagi seperti tadi yang pahit. Enggak. Sekarang wajahnya bagaimana? Bersukacita, wajahnya senang karena sekarang yang diminum airnya ini manis rasanya, menyegarkan. Kemudian anak-anak, Musa ini setelah melakukan hal ini, Musa mendengar Tuhan berkata-kata, anak-anak. Di dalam Keluaran 15 ayat 26, Tuhan berkata-kata kepada orang Israel ini. Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Kita baca ya. Tuhan berkata begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Kalian lihat ya, Tante kasih warna apa itu? Warna merah yang pertama, yang kedua warna kuning. Yang merah berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yang kuning, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan merah lagi, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, kuning lagi, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Kalau kalian lihat sekarang, ayat ini yang merah artinya sama, yaitu kalian harus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Dan dikatakan sungguh-sungguh loh ini, harus dengarnya harus sungguh-sungguh, gak boleh main-main. Itu yang merah ya. Nah yang kuning ditulis di situ, dan melakukan apa yang benar di matanya. Yang satunya lagi, tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi apa anak-anak? Mendengar, setelah mendengar, melakukan. Dua hal itu yang Tuhan tekankan sampai 2 kali. Mendengar, melakukan. Terus dikatakan lagi, mendengar, melakukan. Nah, kalau ini mendengar dan melakukan ini dilakukan, apa yang terjadi? Dilanjutnya dikatakan, maka aku di sini Tuhan ya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini yang disebut nama Tuhan sebagai Yehovah Rafa. Tuhan Allah yang menyembuhkan. Tuhan Allah yang memulihkan. Anak-anak, kalau kalian di situ lihat ayat ini tadi,
Apa tadi langkahnya? Mendengar dan melakukan. Setelah itu baru Tuhan membuktikan janjinya. Bahwa Tuhan akan menjauhkan penyakit. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Bahwa Tuhan akan memulihkan. Nah, jadi ada syaratnya dulu. Kalau kalian tahu ya, bahwa kita ini punya berapa telinga. Nah, coba lihat telinganya. Yang kiri dan kanan, ada 2 kan. Mulutnya cuma 1, lebih banyak telinganya kan. Berarti mendengar harus lebih banyak daripada berbicara. Mendengar dengan sungguh-sungguh perintah-perintahnya. Anak-anak, ini adalah pertama kali Tuhan memberikan nama Yehova Rafa. Yehova Rafa tadi apa artinya? Yehova Rafa tadi? Iya, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memulihkan. Ya, ini Tuhan kita ini luar biasa. Dia ini kalau memberikan janji, tidak pernah lupa. Ketika Tuhan berkata-kata itu kepada bangsa Israel tadi, Tuhan tidak lupa anak-anak. Tuhan buktikan apa yang Tuhan katakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, peristiwa itu yang pertama kali sampai bertahun-tahun, sampai ratusan tahun. Janji Tuhan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dibuktikan bahwa Tuhan adalah Yehova Rafa. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Nah, kalau setelah sekian tahun, sekian ribu tahun Tuhan sudah membuktikan, kita akan lihat ya, ketika pada masa perjanjian baru. Mujizat kesembuhan itu nyata dalam Yesus. Ya betul anak-anak. Dalam Yesus. Jadi kalau janji itu dibuktikan oleh sama Tuhan, dibuktikan sepanjang kalau kalian baca dalam perjanjian lama sampai selesai hingga perjanjian baru, Tuhan tidak pernah lupakan janjinya bahwa Dia adalah Yehova Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah yang memulihkan. Nah, sekarang kita lihat ketika masanya Tuhan Yesus sekarang. Justru pada waktu Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus datang buat anak-anak, buat tante. Tuhan Yesus pada waktu itu menunjukkan banyak sekali mujizat kesembuhan. Banyak sekali. Kalau dibaca di dalam Matius 11 ayat 5, anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, buka Matius 11 ayat 5 ya nanti ya. Tulis dulu sekarang, Matius 11 ayat 5. Di dalam Matius 11 ayat 5 ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat kesembuhan. Di dalam Yesus dibuktikan banyak sekali. Nah, sekarang tante tunjukin ya, apa aja tante. Nah, apa aja? Kita lihat. Yesus menyembuhkan, kalau dilihat itu gambarnya, ngapain anak-anak itu orangnya? Sakit apa itu? Iya, tidak dapat melihat, namanya apa? Buta. Ini pengemis buta, mulai dari lahir dia buta. Tuhan Yesus ketika lewat, pernah tahu ya ceritanya? Siapa yang pernah mendengar dari guru sekolah minggunya, atau mungkin dari mama, atau mungkin kalian membaca sendiri ceritanya? Ketika Tuhan Yesus lewat di jalan itu, ini orang buta ini sedang mengemis. Kalian lihat itu ya, dia mengemis. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus menyembuhkan. Dengan cara bagaimana? Itu Tuhan Yesus meludah di tanah. Tuh, gitu ya. Terus kemudian itu tanahnya dioles-oles begini dengan ludahnya. Terus diapain itu di matanya? Kalian lihat itu. Dioles di matanya. Terus kemudian Yesus berkata, sekarang kamu basuh mukamu di
Kolam Siloam sana dibasuh. Nah, dibasuh dan apa yang terjadi? Orang buta melihat karena Yesus adalah Yehova Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Orang buta bisa melihat, anak-anak. Orang buta ini sejak lahir mulai kecil dia tidak dapat melihat. Ketika melihat, seneng enggak? Seneng. Mungkin dia lihat, oh bagusnya. Ternyata dunia ini bagus ya. Tuhan Yesus luar biasa. Orang buta bisa melihat. Dan lagi yang kedua. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, orang itu ngapain itu? Kalau nggak bisa jalan namanya apa, anak-anak? Namanya lumpuh. Orang ini juga mulai lahir dia lumpuh, nggak bisa jalan. Dia sampai usia 38 tahun, sudah lama ya, 38 tahun dia tidak bisa jalan. Ini dia berada di tepi kolam Bethesda. Ini ketika pada waktu Yesus lihat, loh, kok dia enggak bisa jalan ya? Dilihat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, kamu angkat tilammu, kamu gulung. Mungkin yang lainnya berpikir, orang dia aja enggak bisa berdiri kok disuruh angkat tikarnya. Tilam itu tikar ya Nana ya. Tikarnya disuruh menggulung. Tapi ketika orang ini melakukan apa yang Tuhan minta, dia mendengar dan dia melakukan, maka apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus adalah Yehova Rafa. Dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Tadi apa tadi? Orang buta melihat. Orang lumpuh dapat berjalan. Terus apa lagi ya? Nah, kalau kalian baca juga dikisahkan bahwa ada, coba dihitung itu, ada berapa orang yang ditunjuk sama Tuhan itu. Dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coba ditunjuk orangnya. Kalian bisa tunjuk melalui HP-nya atau melalui kalian tunjuk. Berapa? Betul sekali, 10 orang. 10 orang. 10 orang ini kalau kalian lihat gambarnya, mereka ini sakit kusta. Apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu sakit yang gatal-gatal. Bukan cuma gatal-gatal, luka-luka. Kalau kalian lihat itu kakinya diperban. Iya betul ya. Tangannya juga diperban. Ada yang mukanya ini diperban. Karena mereka sakit kusta. 10 orang sakit kusta. Ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tunjukkan dirimu kepada para imam. Mereka mendengar itu dan melakukannya. Apa yang terjadi? Iya betul, orang sakit kusta ini disembuhkan. Orang buta melihat, lumpuh dapat berjalan, sakit kusta disembuhkan. Wah, luar biasa ya. Dalam Matius ini ceritakan lagi bukan cuma itu anak-anak, ada lagi. Bahkan orang tuli dapat mendengar. Bapak ini tuli. Ketika dia bertemu kepada Tuhan Yesus, kalau orang tuli itu biasanya bisu anak-anak. Karena dia tidak pernah mendengar suara sehingga dia juga tidak bisa berkata-kata. Nah, ketika bertemu Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Ini telinganya dimasukkan, tangannya jarinya Yesus dimasukkan ke telinga orang ini. Ya. Terus kemudian juga oleh Tuhan Yesus lidahnya dipegang. Dan apa yang terjadi? Orang tuli ini mendengar. Dan bisa berkata-kata. Oh luar biasa Tuhan kita. Dia memang Yehova Rafa. Dia memang Allah yang luar biasa. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, sakit kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, dan ada lagi lebih dahsyat. Apa? Siapa tahu? Di dalam tadi Matius 11 ayat 5 tadi apa? Dikatakan orang yang mati dibangkitkan. Siapa yang ingat ini cerita tentang siapa? Yo. Siapa yang tahu? Oh, itu ada yang jawab. Betul. Lazarus. Ini bapak ini sudah mati beberapa hari. Saudara-saudaranya menangisi. Aduh, saudaraku meninggal.
Tapi ketika Yesus datang, Yesus ke kuburannya dan disuruh bangun. Disuruh bangun. Hai, engkau bangunlah Lazarus. Kalau kalian lihat di situ, bangun ya. Yang tadinya sudah dibebat, bangun. Bangun itu berarti hidup anak-anak. Yang mati dibangkitkan. Hidup. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, Yesus kita, Tuhannya anak-anak, Tuhannya tante itu Tuhan yang luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dia bilang, akulah Yehova Rafa. Aku adalah Allah yang menyembuhkan. Aku adalah Allah yang memulihkan. Wah, senang ya rasanya ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita ini punya Allah yang dahsyat, itu sangat senang. Nah, sekarang kalau itu zaman pada waktu Musa, pada waktu Tuhan Yesus, apakah sekarang masih ada mujizat kesembuhan itu? Apakah janji Tuhan itu tetap dinyatakan? Iya. Itu tante tulis, mujizat kesembuhan itu nyata sampai sekarang. Ya, nyata sampai sekarang. Anak-anak, ini ada di dalam Ibrani 2 ayat 4. Dikatakan bahwa, ini kalian lihat ada gambarnya, tante tunjukkan gambarnya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kalau kalian lihat itu anak-anak, teman-teman kalian sedang apa itu? Berdoa. Sedang berdoa ketika mereka menghadapi suatu sakit penyakit. Sakit apa misalnya? Misalnya sakit panas, sakit apapun. Berdoa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tidak pernah lupa akan janjinya. Dia adalah Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Ini anak nih. Kita lihat. Anak ini sakit apa nih? Badannya bintik-bintik. Namanya apa? Cacar air ya. Cacar air. Aduh. Kalau cacar air sangat lesu badannya. Aduh. Badannya panas sekali. Dia berdoa. Dan Tuhan sembuhkan. Tante, aku kapan hari juga pernah loh cacar air, tapi sama papa mamaku dibawa ke dokter. Itu Tuhan menyembuhkan apa enggak? Nah, anak-anak, melalui dokter Tuhan juga bekerja. Tapi jangan lupa berdoa, tetap berdoa. Anak-anak pergi diantar oleh papa mamanya ke dokter, tapi anak-anak tetap berdoa ya. Karena yang memberikan kesembuhan itu bukan dokter, bukan obat, tapi Tuhan yang memberikan kesembuhan tadi. Kayak tadi ceritanya Musa tadi. Apakah air yang manis tadi disebabkan karena rantingnya yang dimasukkan sama Musa? Yang gara-gara ranting ini akhirnya air pahit jadi manis, apa begitu? Enggak, bukan rantingnya. Tetapi Tuhan yang memberikan dari pahit menjadi manis. Ya, jadi anak-anak kesembuhan itu adalah daripada Tuhan. Ada lagi nih, mungkin yang pernah mengalami seperti ini. Tangannya apa ini? Patah atau kesleo. Aduh sakitnya, aduh tanganku patah. Tuhan bisa menyambung tulang-tulang. Tuhan bisa menyembuhkan dengan sempurna. Berdoa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yesus, dialah Yehova Rafa. Ada lagi juga ini. Nah, sakit apa ini? Kalau dilihat, apa ini? Aduh, sakit perut. Perutnya sakit sekali, aduh mules. Ini dua-duanya, cecenya sama adiknya sama sakit perut. Mereka saling mendoakan. Mereka berdoa, Tuhan kau sembuhkan. Terus mamanya tahu, loh kok sakitnya bersama-sama. Ayo diajak ke dokter yuk. Nah, dibawa ke dokter. Enggak apa-apa, ke dokter bukan salah. Anak-anak minum obat juga enggak salah. Tetapi tetap anak-anak harus berdoa. Nah, mungkin sekarang ini banyak yang sakit karena virus anak-anak. Ya, apa? Kalau kalian pernah dengar ada orang cerita, mamah cerita, papa cerita, atau mendengar dari berita ada sakit namanya, sakitnya apa?
COVID ya, atau corona, COVID-19 atau corona. Yang kadang-kadang enggak kelihatan, enggak tahu. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba batuk, sakit sampai masuk rumah sakit. Kalian tahu sakit ini mungkin kalau yang ada di Indonesia aja sudah banyak sekali, banyak yang kena. Yang kena bukan cuma orang yang besar, anak-anak ada yang kena. Nah, anak-anak ingat Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan yang memberikan janji akan menjauhkan dari segala penyakit. Dan jika sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yaitu Yehova Rafa. Ya, luar biasa sekali. Kamu ada juga anak-anak kalau mungkin bilang, "Tante, aku ini enggak pernah sakit yang berat-berat, Tante. Sakitku ini kecil-kecil. Apakah aku tetap harus berdoa?" Iya. Anak-anak sakit kepala, aduh kepalanya sakit, pusing kepalanya. Berdoa, Tuhan, sebut nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus segala sakit pusing dihilangkan, disembuhkan karena nama Yesus. Begitu. Anak-anak belajar untuk menunjukkan ini. Anak-anak berdoa seperti tadi gambarnya tadi ya. Anak-anak, teman-teman kalian berdoa dan mereka akan melihat bahwa janji Tuhan terbukti. Dan mereka bisa bersaksi. Oh iya, ada satu ya. Tante akan tunjukkan satu video kesaksian dari teman kalian. Kita akan lihat dulu ya. Teman kalian yang juga sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat dulu, oke? Kita lihat dulu. Hai teman-teman, nama saya Kristalin. Hari ini aku mau saksikan pertolongan Tuhan. Jempol kaki saya dulu hampir putus, tapi Tuhan sembuhkan dan tolongkan. Terima kasih, Tuhan adalah penyembuhku. Saya bantu adik saya saksi ya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu kami sedang bermain di depan lemari yang ada kacanya. Tiba-tiba kaca yang tingginya hampir 2 meter jatuh dan mengenai jempol kaki adik saya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Kaca tidak pecah atau menimpa adik saya. Kaca jatuh karena rumah sebelah sedang renovasi dan menyebabkan getaran yang kuat. Menurut dokter, kaki jempol adik saya sudah putus dan sisa kulit bagian bawah yang menyambungkan. Lalu kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan jempol kaki adik saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Yehova Rafa. Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Tiffany, saya kelas 3 SD. Saya akan bersaksi bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dialah Yehova Rafa. Di awal pandemi yang lalu, tiba-tiba saya sakit demam. Lalu papa mama akan mengajak saya ke dokter. Ternyata dokternya tidak praktek. Lalu papa mama mengajak berdoa saja, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ternyata sorenya berangsur-angsur demam saya menurun dan hilang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus lindungi saya dan menyembuhkan saya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus adalah Yehova Rafa. Terima kasih. God bless you. Nah, kalian sudah lihat anak-anak semuanya video tadi? Luar biasa ya Tuhan kita. Anak-anak, Tante berharap untuk nanti siang, habis setelah anak-anak mendengarkan firman Tuhan ini, anak-anak siapkan kesaksian.
Anak-anak rekam, minta tolong kepada papa, mama, atau kakak boleh. Kalian tulis dulu, kalian ingat-ingat. Oh iya, aku pernah sakit. Misalnya apa? Misalnya aku pernah terkilir tanganku dan berdoa dan Tuhan sembuhkan. Kalian ceritakan seperti tadi video temanmu tadi. Kalian ceritakan, sebut nama kalian, kemudian kalian cerita. Ini namanya bersaksi anak-anak. Anak-anak menyaksikan, memberikan kesaksian bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan. Nah, anak-anak, jadi itu tugasnya nanti. Kalian semuanya bisa memberi kesaksian, mengirimkan video itu kepada guru sekolah minggumu. Jadi kalau misalnya, tante, saya ini bukan cuma saya yang sakit, tapi saya pernah mendoakan oma loh. Oma saya itu sakit panas, saya doakan dan sembuh. Enggak apa-apa, anak-anak cerita. Ajak omanya, kalau omanya mau untuk ditampilkan di videonya, kalau enggak mau enggak apa-apa. Anak-anak cerita, anak-anak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oma yang sakit disembuhkan dan omanya sembuh. Diceritakan, anak-anak cerita, dan itu menjadi aktivitas kalian, tugas kalian. Nanti kalau sudah guru sekolah minggunya dikirimin, anak-anak, cerita kalian itu akan menguatkan yang lainnya yang mendengar. Akan menguatkan teman-teman kalian yang mendengar. Ya, jadi ini menjadi juga kekuatan buat kalian sendiri. Tante masih ingat, dulu waktu tante masih kecil sama seperti kalian, waktu masih SD, guru sekolah minggu tante bilang begini, ayo ditulis kesaksiannya setiap minggu. Tante tulis, tante taat ya, tante tulis kesaksiannya. Minggu ini apa, minggu depan ketika sekolah minggu, tante tunjukin lagi. Ini loh kesaksianku minggu lalu, oh iya minggu depannya tante tulis lagi. Tahu anak-anak, sekitar 7 tahun yang lalu ketika tante pindah rumah, itu kan waktu itu masih SD ya. Waktu tante pindah rumah, tante ini membongkar suatu kotak. Dan ketemu buku yang tante tulis sendiri pada waktu SD. Pada waktu tante buka, kesaksian tante sendiri menguatkan diri sendiri. Wah, sampai menangis, tante menangis membaca itu sampai, ya Tuhan kok luar biasa. Bayangkan anak-anak, kesaksian ketika tante kecil itu bisa menguatkan tante ketika sudah besar, ketika sudah dewasa. Nah kalian juga demikian, kesaksian bahwa Tuhan sudah menyembuhkan engkau, bahwa Tuhan sudah menolong anak-anak, sudah menolong keluarga anak-anak, anak-anak saksikan, anak-anak ceritakan. Dan tante yakin itu akan menjadi berkat buat orang yang mendengar. Bahkan untuk kalian sendiri. Ya, sekarang kita berikan ayat hafalannya. Ayat hafalannya adalah Yeremia 30 ayat 17a. Bunyinya apa? Ikut ya, ikut tante ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini ayat hafalannya. Ya, jangan lupa hari ini kita mendengar bahwa Yesus adalah Allah penyembuh. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Sebab itu Dia disebut Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kita menyanyikan lagu Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku.
bersyukur buat janji-Mu Tuhan. Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku. Ketika firman-Mu disampaikan, terjadilah kesembuhan. Kaulah Yesus, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus, penyembuhku. Kaulah Yesus, pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Yesus, pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Yesus, pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Yesus, pemulihku. Baik anak-anak, kita sekarang akan berdoa ya. Kalian semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Tante minta kalau ada yang sakit saat ini, coba kalian pegang bagian yang sakit dengan tangan kananmu. Yang tangan kiri kamu angkat pada Tuhan. Tante akan berdoa. Dan kalian semua juga ikut berdoa. Bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya, atau bagi pendamping yang mungkin saat ini sedang sakit, anak-anak pun juga tumpang tangan. Misalnya sekarang papahnya atau mamahnya sakit, anak-anak tumpang tangan. Berikan tanganmu di atas tangan papa atau mama. Kita akan berdoa ya. Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau memberikan janji yang luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang menyembuhkan, yang memulihkan. Engkau adalah Yehova Rafa. Tuhan, betapa luar biasanya kami memiliki Allah seperti Engkau. Betapa senang, bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu ini akan Kau buktikan. Sampai saat ini mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, jika ada tangan-tangan yang terangkat, ada tangan-tangan Tuhan yang meminta, memohon kepadamu, baik itu anak-anak yang sakit ataupun orang sekitarnya, papa, mama, opa, oma, siapapun orang sekitar di dalam keluarga yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Jika Tuhan memberikan janji itu, Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan buktinya pada hari ini. Kami percaya di dalam nama-Mu, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kesehatan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjagai kami. Kami percaya Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan di dalam keluarga kami. Tuhan memberikan kesehatan di dalam keluarga kami. Tuhan jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah kami, Allah yang memberikan hal yang luar biasa pada kami. Dan kami percaya kami akan memegang janji-Mu itu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk segala hal Tuhan, sekolah kami, pekerjaan papa, mama, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya
Tuhan yang memelihara. Tuhan adalah panji kemenangan kami. Tuhan adalah Allah yang menyediakan dan Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Ya, anak-anak jangan lupa apa tugasnya? Nanti setelah ini selesai, buatlah video tentang kesaksian bahwa kalian sudah disembuhkan oleh Tuhan. Papa mamamu disembuhkan oleh Tuhan. Kalian berdoa untuk opa oma dan disembuhkan. Kalian ceritakan itu. Dan kirim itu kepada guru sekolah minggumu ya. Tante tunggu kesaksiannya. Tante tunggu minggu depan semua anak bisa melakukan ini. Mengumpulkan kesaksian yang luar biasa. Oke? Semuanya siap? Oke, Tante tunggu. Bye, sampai ketemu minggu depan.